Ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa anna khataman nabiyyin la nabiyya ba'di. Al hadis wallahu a'lam bi muradih. Para hadirin jamaah rahimakumullah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pengajian kitab Sulamut Taufik tentang masalah perkara yang membatalkan keimanan kita. Dalam konteks perkara ini bisa mengakibatkan kita terjun ke dalam kemurtadan, yang mana murtad ini 100% itu imannya tidak diterima, bahkan seluruh amalnya itu dilebur, dan ini ujung-ujungnya masuk neraka. Na'udzubillahi min dalik. Di antaranya adalah murtad keyakinan. Keyakinan kita bisa terpeleset, keyakinan kita bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka walaupun diri kita nggak merasa. Nah, ini kan ngeri. Padahal hakikatnya keimanan kita sudah dicopot oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini na'udzubillahi min dzalik. Di antaranya adalah murtad keyakinan. Yang menyebabkan seorang muslim terjerembab ke dalam murtad keyakinan, ia meyakinkan bahwa au zawaja nubuwata ahadin i'taqada zawaja wuqu'un nubuwati li ahadin. Membenarkan adanya nabi setelah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam membenarkan seseorang. Artinya hadirin, ini menjadi kekufuran, menjadi kemurtadan ketika seorang muslim meyakinkan bahwa ada nabi setelah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau membenarkan adanya nabi setelah kanjeng Nabi. Nah, ini akhir zaman, Pak. Akhir zaman itu banyak orang yang mengaku nabi, bahkan banyak nabi palsu. Banyak kasus yang terjadi, ya kan? Ai i'taqada zawaja nubuwatil yahadin ba'da nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dia meyakinkan si anu menjadi nabi, si anu menjadi nabi, padahal nabi adalah penutup para nabi. Bahkan wa ana khataman nabiyyin la nabiyya ba'di. Nah, ketika keyakinan kita seperti itu, meyakinkan bahwa ada nabi setelah Kanjeng Nabi, maka ini otomatis keimanan kita gugur, rusak. Nah, bicara tentang masalah nabi palsu hadirin. Nah, ini unik. Banyak orang yang mengaku nabi palsu. Akhir zaman itu nanti bakal ada muncul nabi palsu. Nah, ini kan berdasarkan hadis. Nah, kata Kanjeng Nabi, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat hatta yub'asa dajaluna kadzabun, hingga dibangkitkan dajjal para pendusta, qoriban min salasina kulluhum yaz'umu annahu Rasulullah. Mereka semua mengaku bahwa mereka adalah utusan Allah. Jumlahnya adalah 30 orang. Jadi tidak akan terjadi hari kiamat. Sebelum hari kiamat bakal ada orang-orang yang mengaku menjadi nabi. Nah, ini adalah al-kadzab, bohong. Pengakuan ini akan terjadi menjelang hari kiamat. Orang-orang mengaku nabi, mengaku rasul. Dan ini ngeri. Kalau di kita mungkin zaman sekarang ini aman, ya kan? Karena kita yakinlah Kanjeng Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang terakhir. Tapi bagaimana nasib
anak cucu kita kalau nggak didik dari sekarang. Jangan sampai anak cucu kita terjerumus ke dalam kekafiran. Dengan kemajuan zaman yang modern, kemajuan zaman yang canggih, apapun bisa terjadi. Yang canggih nanti bisa jadi disangka mukjizat. Lah ini ngeri. Ngeri. Jangan jauh-jauh kita bicara masalah nabi palsu. Di zaman Kanjeng Nabi pun Pak, sejaman dengan Kanjeng Nabi ada seorang yang mengaku nabi. Nah ini ceritain aja lah kisah ini biar nggak ngantuk ngajinya. Di zaman Kanjeng Nabi hadirin, ada seseorang yang mengaku nabi, yaitu namanya Musailamah Al-Kadzab. Nah, Musailamah Al-Kadzab seseorang yang lahir dari Bani Hanifah. Nah Bani Hanifah ini adalah suku terbesar di Jazirah Arab. Ini Bani Hanifah dengan wilayah domisili di sekitaran Yamamah dan menjadi penguasa. Di Mekah ketika ada Fathul Mekah dengan turunnya idza jaa nasrullahi wal fath, maka seluruh Jazirah Arab terutama di Mekah itu ada pembebasan disebut Fathul Mekah. Maka banyak orang dari berbagai suku datang ke Kanjeng Nabi, berbagai kabilah untuk menyatakan masuk Islam. Ini Fathul Mekah. Di antaranya ada Bani Hanifah dari negeri Yamamah, dari kampung atau bagian Yamamah. Di situ ada seseorang yang gak mau kekeh masuk Islam. Dalam satu riwayat masuk Islam, namanya Musailamah. Nah Musailamah ini di depan Kanjeng Nabi dia mengaku bahwa saya Islam. Selesai urusan, pulang kabilah. Sudah masuk Islam dengan turunnya idza jaa nasrullahi wal fath, Fathul Mekah. Selang beberapa hari Musailamah Al-Kadzab kepada Bani Hanifah ini mengaku bahwa dia adalah utusan Allah. Oh, wahai Bani Hanifah, aku adalah utusan Allah. Muhammad awalun, aku yang kedua. Muhammad yang pertama, aku yang kedua. Jadi Nabi ada dua. Musailamah Al-Kadzab. Al-Kadzab itu dicap Al-Kadzab oleh orang Arab itu pembohong, hoak, penyebar hoak. Itu jadi zaman dulu Pak. Hoak itu bukannya sekarang. Di zaman Kanjeng Nabi pun ada Musailamah Al-Hoak, Musailamah Al-Kadzab. Nah, itu hoak. Nah, mengaku bahwa dirinya sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Musailamah membuat Al-Qur'an baru. Wah, ini ngeri. Ngeri. Nah, kabar terus, banyaklah pengikutnya. Akhirnya sampailah ke telinga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa dari kabilah Bani Hanifah ada sosok yang mengaku Rasul yang bernama Musailamah. Ini banyak pengikutnya Musailamah. Di zaman itu belum ada HP secanggih ini, jadi kabar itu gampang tersebar. Nah, Musailamah mengaku sebagai Rasul yang diutus oleh Allah langsung mendapatkan wahyu dari malak Jibril. Ini terus menyebar ke seantero. Lah namanya juga Musailamah Al-Kadzab. Suatu hari Musailamah Al-Kadzab itu ketemu dengan Amru. Nah, ini mengirim utusan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengetahui apa sih wahyu yang diberikan Allah kepada Muhammad. Nah, sehingga Amru ditanya oleh Musailamah, wahai Amru, apa yang kamu dengar dari Muhammad tentang masalah wahyu? Padahal aku juga nabi, padahal aku juga rasul. Nah, kata Amru, wahai Musailamah, aku mendengar bahwa Muhammad mendapatkan wahyu yang mana wahyunya Al-Quranul Karim,
bahasa yang indah, bahasa yang menarik, bahasa yang menyentuh kalbu. Wah, Amru ditanya lagi oleh Musailamah, lalu apa perkataan Al-Quranul Karim yang disampaikan oleh Muhammad kepadamu? Ini kata Amru menyentuh hati dan sangat bagus. Kalau zaman dulu Pak, di Jazirah Arab itu orang Arab itu di zaman era Musailamah itu banyak orang sastrawan di Arab itu dan penyair. Jadi syairan dan sastrawan itu indah kata-katanya. Beda dengan Al-Quran, walaupun sama-sama bahasa Arab, tapi makna dan menyentuh kalbunya yang beda. Nah, di antaranya ini Musailamah bertanya kepada Amru, apa yang membuat kamu tersentuh hatinya sehingga kamu meyakinkan bahwa yang menjadi nabi itu Muhammad, bukan aku, sedangkan aku juga mendapatkan wahyu. Nah, pembuktian, kata Amru gini, Musailamah, ini perkataan Muhammad yang diberikan wahyu oleh Allah melalui Al-Quranul Karim dengan bahasa, bagaimana bahasanya? Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Demi waktu, sesungguhnya manusia ada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beramal soleh dan mengajak kebaikan dalam kesabaran. Ini menyentuh. Musailamah tertunduk lalu mengangkatkan kepala. Kata Musailamah, saya juga punya. Ini wahyu yang diturunkan oleh Allah kepadaku. Mau dengar? Nah, silahkan Musailamah. Ini wahyu dari Allah. Kata Musailamah, ya wabar inna ma'al ta'iran wassodar wasairu kana farona qara. Wahyu. Tuh, coba kalau kita dulu hidup di zaman Kanjeng Nabi seperti itu, bisa nggak membedakan mana Al-Quran, mana syairan? Ngeri kan? Yang artinya ya wabar, wahai bulu-bulu. Kaget Amru, wahai bulu-bulu, innama anta irad wassodar, sesungguhnya engkau hanya sebutan dan muncul, sedangkan keseluruhanmu adalah lubang. Kata Amru, ini mah pelecehan. Ini bukan wahyu, ini mah syairan. Enggak percaya Amru. Terus apa lagi? Ada lagi surat Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, ya kan? Nah, kata Musailamah, aku juga punya. Aku juga diberikan oleh Allah Al-Fil. Dengar. Wal fil, kata Musailamah nih. Ini versi Al-Qur'an Musailamah, ngarang Quran. Wal fil wa ma adraka mal fil lahu zairun tawil. Tuh, bisa ngebedakan. Padahal itu bukan Al-Qur'an. Yang artinya gini, kata Musailamah, wal fil, dan demi gajah, wa ma adraka mal fil, tahukah kalian apa itu gajah? Lahu zairun tawil, yang mempunyai ekor panjang. Wah. Lah ini kan, mana kita bisa bedakan Al-Quran dengan syairan? Dan di sini Amru pun sudah geleng-geleng kepala. Wah, ini bohong. Ini mah bukan wahyu. Wahyu bukan seperti itu. Nah, akhirnya tersebarlah bahwa Musailamah adalah sosok seorang pembohong, maka dicap sebagai Musailamah Al-Kadzab. Nah, jelas di sini. Nah, singkat cerita hadirin, Musailamah Al-Kadzab yang mengaku nabi, akhirnya banyak pengikut-pengikut. Ini karena Musailamah itu adalah sosok seseorang yang memang dalam hal berbicara dia pandai, sikapnya yang lemah lembut, pokoknya sempurna aja Musailamah, mempunyai suara bagus sehingga orang-orang kalau bertemu dengan Musailamah segan karena kesempurnaan itu ada di Musailamah semuanya. Siapa sih orang yang gak kepancing dengan bahasa syairan-syairan yang indah sehingga dikira itu adalah wahyu, dengan sikap dan pembawaan yang luar biasa, orang akan terbuai. Nah, ini Musailamah. Nah, setelah itu wafatlah baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, wafat cerita di tanggal 12 Rabiul Awal. Musailamah semakin menjadi-jadi,
semakin menjadi-jadi. Ada, kalau kita perpanjang cerita ini, kisah ini, ada disebut sahabat yang bernama Rojal bin Anfal, maaf kalau saya salah, Rijal ibnu Aufal, yang tadinya menjadi kepercayaan baginda Rasul tapi ikut ke dalam Musailamah. Sehingga dalam satu kisah, suatu hari Rojal bin Aufan bersama Abu Hurairah bersama para sahabat. Ini kan Rojal bin Aufan ini adalah dari suku Bani Hanifah, artinya sama sesuku dengan Musailamah Al-Kadzab awalnya. Nah terus Rojal ini masuk Islam. Terus setelah masuk Islam, Rojal ini ibadah kepada Allah. Malamnya dipakai tahajud, siangnya dipakai penghafal Quran, penghafal wahyu dari kanjeng Nabi, dihafalin terus. Ini yang paling hebat. Sehingga sahabat pada saat itu gak ada yang tidak memuji, bahkan kanjeng Nabi pun memuji bagaimana kehebatan